Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan cerita Raja Absurd part yang ke-14. Di part sebelumnya, Makianyi dan tim Green-Set bertarung mati-matian melawan aliansinya Kaisar Lee. Dan di part kali ini, Huangsang berhasil promosi naik ke ranah Fusion Period. Lalu muncul gadis misterius yang mengetahui rahasia Huangsang. Gimana keseruannya? Tanpa basa-basi lagi, langsung pasang headset dan kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Tidak ada satupun yang menyangka kalau Huangsang bisa mengalami awakening ganda. Apa-apaan bocah ini? Mampu meniru skill hanya dengan sekali lihat dan sekarang mengalami awakening ganda. Bahkan di dalam buku sejarah aku belum pernah mendengarnya, ujar Kaisar Lee. Setelah mengetahui potensi Huangsang, Makianyi meminta tolong ke Manyu untuk tidak membunuh Huangsang. Tapi perintah pemimpin adalah mutlak. Kaisar Lee pun menyuruh para aliansinya untuk membunuh Huangsang. Soalnya kalau dibiarkan, Huangsang akan menjadi ancaman besar baginya. Huang Doji pun setuju dan langsung masuk ke mode Super Saiyan 2. Karena target Kaisar pindah ke Huangsang, jadi untuk sementara Chuya aman. Lalu Huangsang bergerak menjauh dari Chuya. Melihat Huangsang lari, Huang Doji pun langsung mengejarnya. Dan celing! Dengan skill Sonic Flash, Huangsang menghindari serangan Huang Doji. Skill itu punya cooldown yang lama. Berikutnya kau tidak akan lolos, ujar Huang Doji. Saat menengok, Huangsang sudah mengaktifkan skill Kage Bunshin, lalu berpencar dengan menggunakan skill Flying Kick. Wenming baru tahu kalau Kage Bunshinnya bisa digunakan dengan cara seperti ini. Di hadapan Cardiac Period, semua trikmu nggak guna, teriak Huang Doji. Gak pakai lama, Huang Doji langsung membunuh 2 Bunshin Huangsang. Karena sisa 1, Huang Doji yakin kalau yang ini pasti asli. Tapi itu juga Bunshin. Huang Doji dan Wenming langsung bingung, soalnya skill Kage Bunshin miliknya cuma bisa membuat 2 Bunshin. Aku bikin 3 Bunshin, ucap Huangsang yang tiba-tiba muncul di belakang. Kali ini pasti asli, ujar Huang Doji sambil menyerang, tapi dihindari Huangsang dengan skill Sonic Flash. Lalu di belakang Huang Doji muncul 3 Bunshin Huangsang. Bangsat, kenapa jadi dejavu anjir? Umpat Huang Doji dengan kesal. Wenming pun langsung terpukau karena skill Bunshin miliknya bisa sekeren ini. Sial, gara-gara sebelumnya bertarung sama Makianyi, sekarang aku tidak punya cukup energi untuk melawan bocah ini, batin Huang Doji. Menurut Chuya, skill Sonic membutuhkan banyak energi spiritual. Dengan kondisi Huangsang saat ini, hanya tinggal nunggu waktu sebelum dirinya kehabisan energi. Di sisi lain, Xiaoyu dan Kaisar Lee mulai masuk ke mode serius. Huang Doji pun juga sama. Dia akan bertarung sambil menunggu Huangsang kehabisan energi. Tiba-tiba, Huangsang mengaktifkan perisai milik si dagu lebar. Aku mengambilnya saat memukulnya. Katanya perisai ini bisa menahan serangan dari Cardiac Period, ucap Huangsang dengan polos. Demi kesehatan mental, yuk pulang, ajak Xiaoyu dari belakang. Di sisi Huangsang, dia merasa kalau awakening pikiran benar-benar berbeda. Rasanya semua meridian di dalam tubuh terbuka. Sekarang dia tinggal fokus untuk meningkatkan energi spiritualnya. Kenapa kau begitu sombong? Perisai itu hanya bertahan 5 menit doang, tolol, ujar Kaisar Lee. 5 menit? Itu sudah lebih dari cukup, balas Huangsang. Dia pun mulai fokus. Skill Different King Royal Spirit langsung aktif. Huangsang pun meningkatkan energi spiritualnya. Kaisar Lee, Huang Doji, dan Xiaoyu terkejut dengan hal ini. Jika Huangsang terus memaksakan diri,
seluruh meridian di dalam tubuh akan hancur, dan Huangsang tidak akan pernah bisa menggunakan kekuatan spiritualnya lagi. Di sisi tim Greenset dan Manyu, mereka heran kenapa energi spiritual Huangsang bisa naik secepat ini. Bahkan saat ini sudah mencapai ranah opening period tingkat lanjut. Padahal sudah mencapai opening period tingkat lanjut, kenapa masih terus meningkat? Teriak Xiaoyu. Sekarang Huangsang sudah berada di ranah puncak opening period. Dan bam! Muncul aura yang sangat kuat dari Huangsang. Aura yang dikeluarkan Huangsang bahkan sampai menembus langit. Akhirnya Huangsang pun berhasil promosi ke ranah fusion period. Kaisar Li, Huang Douji, dan Xiaoyu cuman bisa melongo. Berapa banyak cincin aura yang dikeluarkan tadi? Tanya Huang Douji. Nggak tahu, pokoknya sangat banyak, jawab Xiaoyu. Cincin aura ini merupakan gambaran potensi yang dimiliki Huangsang. Semakin banyak, semakin tinggi juga potensinya. Dengan ini, Huangsang pun siap bertarung lagi. Apa kita ini sedang melawan tokoh utama dari serial manhwa? Batin mereka bertiga. Peningkatan super cepat, bisa mempromosikan diri sendiri dan orang lain, memiliki kekuatan penyembuh yang gak ngotak, menguasai semua atribut, mengalami awakening ganda, dan mampu mempelajari skill hanya dengan melihat. Semua kekuatan OP ini ada pada Huangsang. Jenius super tidak cukup untuk menggambarkan Huangsang. Huangsang adalah raja di antara para raja. Setelah promosi, kekuatan spiritual Huangsang meningkat. Dan karena ini, Huangsang sudah bisa menggunakan skill psionik dengan lebih baik. Karena Huangsang sudah berhasil naik ranah, seharusnya dia sudah bisa membuka skill Different King yang baru. Dan terbukalah skill Different King Replication. Karena kondisi Huangsang sudah stabil, sekarang dia bisa bertarung dengan lebih baik. Fusion period bukanlah tandinganku, ujar Huang Douji. Ketika diserang, Huangsang berteleport dengan skill Psionic Flash. Lalu Huangsang mengaktifkan skill baru Different King Replication. Lalu ditambah skill Blue Dragon Kage Bunshin. Dikombo dengan skill Flying Kick, membuat Huang Douji semakin emosi. Huang Douji pun menenangkan diri dan tetap tenang agar bisa menemukan Huangsang yang asli. Dan jelep, Huang Douji menusuk Huangsang yang dikira asli. Dan ding, mataku, teriak Huang Douji. Di belakang Xiaoyu dan Kaisar Li, Huangsang mengaktifkan skill Different King Replication, dikombo dengan skill Blue Dragon Kage Bunshin, dan tidak lupa dengan skill Flying Kick. Melihat combo ini, Xiaoyu malah terpukau. Dia minta penjelasan combo tersebut ke Huangsang. Huangsang pun menjelaskan kombonya panjang lebar yang membuat Xiaoyu semakin gak paham. Tiba-tiba dari belakang, Kaisar Li menyerang Huangsang. Dan ding, sinar flash membuat Kaisar Li buta. Pelatih Feng terlihat terkejut, sedangkan Ma Qianyi sangat senang melihat Huangsang. Jurus Bunshin sialan, umpat Kaisar Li. Lalu Huangsang menjelaskan kalau kekuatannya itu bukan Bunshin, tapi lebih mengcopy. Sebagai contoh, dia langsung mengcopy penampilan Kaisar Li. Beraninya kau mengcopy diriku, aku ini kaisar, ujar Kaisar Li dengan penuh amarah. Di sisi Huangsang, dia malah menirukan kemarahan Kaisar Li, yang membuat Kaisar Li semakin emosi. Bahkan wajah emosi Kaisar Li mampu ditirukan Huangsang dengan sempurna. Mati kau, teriak Kaisar Li, dan ding, Kaisar Li pun terkena sinar flash untuk yang kedua kalinya. Melihat itu, Xiaoyu tertawa terpingkal-pingkal. Sedangkan pelatih Liu sudah membayangkan hal yang tidak-tidak sama Huangsang. Sial, selain Ma Qianyi, belum pernah ada orang yang membuatku semarah ini. Apapun yang terjadi, dia harus kubunuh, batin Kaisar Li.
Di sisi lain, Manyu mengacungkan pedang aura ke leher Maqianyi. Dia menyuruh Huangsang untuk tidak melakukan trik yang membingungkan seperti itu. Di sisi Wang Douji, dia menyuruh Huangsang untuk menampakkan diri sambil mengancam kalau akan membunuh teman-temannya. Kaisar Li pun langsung mengeluarkan skill ultimate Dark Dragon Destroyer dan mengancam Huangsang kalau akan menghancurkan tempat ini. Apapun yang terjadi, jangan keluar Huangsang. Cepat pergi dari sini, teriak Maqianyi. Ada banyak jenius di luar sana, tapi kau yang paling istimewa. Nyawa kami semua di sini tidak sebanding dengan potensi yang kau miliki. Lari dan selamatkan dirimu sendiri, Huangsang, imbuh Maqianyi. Potensi milikmu tidak terbatas, teriak Maqianyi. Melihat Maqianyi yang seperti itu, Huangsang jadi tidak tega untuk meninggalkan mereka semua. Tidak baik meninggalkan kalian semua, ucap Huangsang. Kondisi ini memang sulit, tapi aku bukanlah tipe orang yang akan meninggalkan teman-temanku di belakang, imbuh Huangsang. Kenapa dia malah muncul? Apa ini dia lakukan demi diriku? Batin Maqianyi sambil nangis. Huangsang menegaskan kalau apapun yang terjadi, dia tidak akan meninggalkan teman-temannya. Bagus, dengan begitu kau bisa mati bersama teman-temanmu, ucap Manyu dan Huang Douji. Di atas, Kaisar Li bersiap meratakan tempat ini dengan ultinya. Huangsang menyuruh Kaisar untuk berhenti. Berani sekali memberiku perintah. Rasakan ini, teriak Kaisar Li sambil menyerang ke arah samping kiri Huangsang. Dan dawar! Huangsang terhempas akibat serangan tersebut. Dengan sombong, Kaisar Li bilang kalau dia sudah bisa mengatasi skill Huangsang yang merepotkan. Lepaskan teman-temanku, aku akan di sini bersamamu sampai akhir, ucap Huangsang. Goblok, nyawa semua orang di sini tidak lebih berharga darimu, teriak Maqianyi. Sayangnya skill ini sudah tidak bisa dihentikan. Semua orang yang berada di bawah cardiac period akan mati, ujar Kaisar Li. Jika kau melakukannya, maka itu akan menjadi penyesalan terbesar dalam hidupmu, ucap Huangsang sambil mengeluarkan aura membunuh terkuat miliknya. Apa? Bagaimana mungkin bocah sepertinya memiliki aura membunuh sekuat ini? Batin Kaisar Li. Dia pun memutuskan untuk segera membunuh Huangsang. Soalnya di masa depan nanti, dia tidak mungkin bisa mengalahkan Huangsang. Kaisar Li pun bersiap melempar bola energinya. Rasakan ini. Inilah akibatnya kalau berani melawanku, bentak Kaisar Li. Huangsang melihat Kaisar Li dengan tatapan yang seperti ini. Tiba-tiba terdengar suara yang menyuruh Kaisar untuk berhenti. Hentikan, kalau tidak, kebencian akan mengakar dalam diri Huangsang. Jika sampai hal itu terjadi, maka akan menjadi akhir yang sangat buruk bagi umat manusia. Jadi berhentilah sekarang juga. Begitulah ucap suara misterius ini. Tiba-tiba di belakang Kaisar Li, serangan bola cendol berwarna biru mengarah padanya. Misu dan Malu yakin kalau bola energi biru itu berasal dari monster rank C Golden Pupil App yang menyerang mereka waktu di misi wilayah perbatasan dulu. Dan dawar! Bola energi Kaisar Li diserang oleh serangan bola energi Golden Pupil App. Si bangsat mana yang berani menyerang bola energiku? Umpat Kaisar Li. Dari kejauhan ada energi kuat yang mendekat ke arah mereka. Ternyata yang mendekat ke arah mereka adalah monster rank B Ancient Frost Dragon. Lalu di ekor si naga ada sekumpulan Golden Pupil App. Dan yang botak di tengah ini adalah Golden Pupil App yang bulunya diambil sama Huangsang. Golden Pupil App botak merupakan pemimpin dari kelompok Golden Pupil App ini. Manyu dan Xiaoyu penasaran kenapa monster rank B bisa ada di area domba. Dan bam!
Frost Dragon ini mendarat tepat di dekat mereka semua. Ternyata ada seseorang yang berada di atas kepala si naga. Ada ribuan bunga lotus yang muncul ketika sosok indah ini datang. Dan dialah Hua Jianlei. "Halo Huangsang, apa kau baik-baik saja?" ucap Jianlei. "Siapa?" tanya Huangsang. "Gadis itu bisa menjinakkan monster rank B yang setara dengan cardiac period," ujar Huang Douji dan Xiaoyu. "Ada di ranah mana gadis itu?" ujar Misu. "Bagaimana bisa dia kenal dengan Huangsang?" ucap Manyu yang keheranan. "Jangan dipikirkan, kau memang tidak tahu siapa aku. Tapi ingatlah kalau namaku adalah Hua Jianlei," ucap Jianlei ke Huangsang. Huangsang pun langsung berusaha untuk mengingat namanya. Lalu dari bawah, Xiaoyu memarahi Jianlei karena memasuki area domba. "Kalian kan juga berada di tingkat tinggi, jangan salahkan aku dong," ucap Jianlei. Gak pakai lama, Xiaoyu langsung menyuruh Huang Douji untuk mengajar gadis itu. Huang Douji pun bersiap menyerang. Dengan skill laser api, dia menyerang Jianlei. Mereka berdua langsung terkejut karena skill laser api Huang Douji sama sekali tidak mengenai Jianlei. Diserang seperti itu, Jianlei tetap terlihat santuy. "Sial, dia tidak menghindar, tapi cuman berdiri di posisi yang tidak terkena seranganku," batin Huang Douji. Jianlei pun menegaskan kalau mereka semua yang ada di sini tidak akan ada yang bisa mengalahkannya. Dan dirinya juga tidak ingin bertarung melawan mereka. Jadi Jianlei menyuruh para monsternya untuk menyerang. Frost Dragon menyerang ke arah barat, dan para pupil Golden Ape menyerang ke arah timur. Dan dawar! Sontak Jian Manyu dan Xiaoyu terkejut. Jianlei berkata kalau dia barusan menyerang mobil militer milik Jiang Manyu dan kapal perang milik Xiaoyu. Dan benar saja, Jiang Manyu mendapat laporan kalau timnya baru saja diserang dari jarak jauh. Sedangkan Xiaoyu menerima laporan kalau layar TV-nya meledak. "Berani sekali kau menghancurkan layar TV kesayanganku," bentak Xiaoyu. "Aku tahu kalau hobimu itu nonton kartun, makanya kuhancurkan layar TV-mu," ucap Jianlei tanpa dosa. Karena kesal TV kesayangannya dirusak, Xiaoyu bersiap melakukan serangan ulti. Skill Phantom Heart Kill pun dilesatkan. Bukannya menjauh, Jianlei justru mendekat ke arah mereka. Dengan kecepatan tinggi, dia terbang ke arah Huangsang dengan santai. "Bagaimana bisa dia menghindari ultiku?" batin Xiaoyu. "Apa-apaan gadis ini?" batin Maqianyi. "Dia bukanlah sosok yang bisa kuhadapi," batin Manyu. "Huangsang, awas!" teriak pelatih Feng. "Tidak terasa aura membunuh darinya. Aku tidak tahu niatnya yang sebenarnya," batin Huangsang. Jianlei mendekat dan berkata, "Menjadi raja itu artinya tidak boleh kalah. Tidak peduli bagaimana akhirnya, kali ini kau harus hidup dengan bebas," ucap Jianlei ke Huangsang. "Sekarang kau mungkin tidak mengerti perkataanku, tapi tidak apa-apa. Melihatmu baik-baik saja, itu sudah cukup," imbuh Jianlei. Cewek-cewek di pihak Huangsang pun bingung dengan keadaan ini. Pelatih Liu yang melihat itu langsung masuk ke mode Chainsaw Woman, tapi dihentikan sama pelatih Feng. Jianlei menyuruh Huangsang untuk tidak memikirkan kata-katanya. Yang penting pertarungan ini berakhir sampai di sini. Dirinya juga menyarankan Xiaoyu dan Manyu untuk tidak membunuh Huangsang. Mereka berdua pun mengiyakannya karena masih ada kesempatan di masa depan nanti. Dengan ini, mereka berdua pun pergi dari kota Hongyu. Kemudian Jianlei menyuruh Kaisar Li untuk mengumumkan hasil pertandingan ini secara resmi.
Kaisar Li pun menarik nafas sedalam-dalamnya. Gara-gara Huangsang, penampilan dirinya jadi kayak gini. Dia mulai sadar kalau hampir mengorbankan harapan baru untuk masa depan. Kaisar Li pun memutuskan untuk menghentikan tindakannya. Tapi Huangsang tidak akan lupa kalau Kaisar Li pernah berniat untuk membunuh teman-temannya. Dengan ini, pemenang Liga 5 Camp adalah kota Greenside. Setelah pengumuman itu, Kaisar Li meninggalkan hadiah besar kepada tim Greenside, lalu pergi meninggalkan kota Hongyu. Tapi tim Greenside masih penasaran dengan siapa sebenarnya gadis ini. Tapi percuma, seberapa besar rasa penasaran mereka, Jian Lei tidak akan memberitahukan apa-apa lagi ke tim Greenside. Dia juga bilang kalau dulu sering tidur sama Huangsang. Huangsang pun keheranan karena tidak pernah ingat tentang hal itu. Kemudian si Golden Pupil Ape Gundul bertanya di mana bulunya. Ternyata bulu si Gundul udah dijadikan karpet sama Huangsang. Lalu pelatih Feng ingin bertanya ke Jian Lei. Sebelum bertanya, Jian Lei tahu kalau pelatih Feng mau menanyakan perihal Golden Pupil Ape yang menyerang di wilayah perbatasan. Dia bilang kalau semua itu dia lakukan demi kebaikan Huangsang. Jelaskan siapa dirimu ini padaku, tegas Ma Qianyi mode Blooddrake. Jian Lei malah ngasih saran ke Ma Qianyi untuk jangan panik ketika Ma Qianyi mulai meragukan orang yang paling ia percayai. Tapi Ma Qianyi tidak mempedulikan omongan dari orang yang identitasnya tidak jelas. Jadi kau marah padaku, ucap Jian Lei. Selama aku tidak mengenalmu, kau kuanggap musuh, tegas Ma Qianyi. Aura mengerikan pun menyelimuti mereka berdua. Gak pakai lama, Tiger Mountain Fish langsung Ma Qianyi lesatkan. Dan bam! Pukulannya nggak kena. Serangan itu sulit dihindari. Bagaimana bisa? Batin pelatih Feng. Dan bam! Tiger Mountain Fish yang kedua mampu dihindari dengan cara yang tidak biasa. Ma Qianyi pun bingung sendiri. Nggak usah bingung, aku menguasai Kenbon Shokuhaki, terang Jian Lei. Kau pikir ini komik One Piece? Ujar Ma Qianyi. Rasakan ini, ujar Ma Qianyi sambil terus menyerang Jian Lei dengan membabi buta. Sialan, dari semua seranganku tidak ada satupun yang kena, umpat Ma Qianyi dalam hati sambil ngos-ngosan. Aku menguasai Kenbon Shokuhaki sampai di titik dimana aku bisa melihat masa depan tahu, ucap Jian Lei. Tapi Ma Qianyi tetap tidak percaya. Lihat, apa kau bisa memprediksi gerakan Pargoiku? Ujar Ma Qianyi. Sambil mengabaikan Ma Qianyi, Jian Lei memanggil Huangsang. Dia menyuruh Huangsang untuk memberikan surat ini ke Direktur Suyi di kamp pelatihan. Huangsang pun mengiyakannya. Tapi dia masih penasaran apa benar Jian Lei bisa melihat masa depan. Jian Lei pun bingung mau membuktikannya dengan cara apa. Lalu dia mengeluarkan sebuah alat. Alat tersebut adalah sebuah kristal berwarna biru. Efeknya bisa meledak kalau terkena serangan. Lalu dia meminta Huangsang untuk mengkopi dirinya dan meletakkan kopian tersebut di atas kristal biru ini. Singkat cerita, persiapan pun selesai. Tiba-tiba dari atas Ma Qianyi meluncur tepat ke arah kopian tersebut. Dan dawar! Terjadi ledakan besar di sana. Ledakan itu bahkan sampai membuat kawah kecil di sana. Bagaimana? Sudah percaya denganku? Tanya Jian Lei. Kemudian Jian Lei menyuruh Huangsang dan Ma Qianyi untuk pergi ke area serigala. Jian Lei bilang kalau saat ini Huangsang masih terlalu lemah dan sangat mudah untuk ditangkap. Hah? Apa maksudmu? Tanya Huangsang.
Karena Huangsang pura-pura nggak tahu, maka Jianlei akan memberitahu Huangsang dengan sangat jelas. "Ayahmu sedang mencarimu, wahai pangeran kerajaan yang terhormat," ucap Jianlei. Sontak Huangsang langsung terkejut setelah mendengar hal itu. Sedangkan Jianlei cuman senyum-senyum doang. Dan celing, dia pun langsung menghilang. Setelah Jianlei menghilang, dia meninggalkan kelopak-kelopak bunga yang membuat Huangsang penasaran. Tak lama kemudian, teman-teman yang lain pun datang menemui Huangsang. Dan inilah pemandangan yang mereka lihat. Dan dengan ini, chapter pun berakhir sampai di sini. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa kultivasikan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.